Bagian nomor 8 ini adalah bagian ketika partai politik maupun misalnya tadi diomongin pilkada itu, dia punya kesempatan untuk memperkenalkan dirinya, memperkenalkan programnya, memperkenalkan keunikan mereka. Sehingga kenapa masyarakat eh, diminta untuk memilih dia. Dan itu perlu dijamin masa kampanye. Kedua, 9, ada akses media. Nah, ini penting ya. Kalau saya di waktu di Malaysia itu sama-sama rombongan kemarin tuh sering nyeletuk ya. Bedanya di Indonesia sama di Malaysia kita tahu bedanya adalah kalau tempatnya sih sama-sama aja, bangunannya sih nggak beda jauh. Itu bedanya adalah di sana kita tidak temukan foto caleg ya, foto caleg yang ini dia ini. Di luar pemilu pun foto-foto caleg kan kalau di Indonesia di mana-mana ada. Selamat apa Dirgahayu Indonesia tuh banyak foto caleg-caleg itu partai ini partai itu kan gitu. Anggota dewan maupun yang caleg itu muncul ya. Apalagi menjelang pemilu. Kalau di Malaysia enggak kita temukan itu. Ada pembatasan. Ya, satu sisi plus minus gitu. Tapi kita itu kan kadang nggak diberikan akses, tapi kadang aksesnya kebablasan. Di mana aja muncul. Saya dulu paling mangkal itu ketika pemilu kemarin itu. Ada orang yang masang spanduk besar gitu di depan di mana? Di depan kuburan. Apa aku tanya di depan kuburan? Memang orang kuburannya milih. Ya memang itu akses orang lewat-lewat. Tapi ya mbok diatur mana tempat yang boleh orang menyentuh dan sebagainya. Sebagai background ya, saya ini sudah kalau mengikuti pemilu itu ya sudah mungkin 5 4 kali, ya, 4 5 kali gitu ya. Dari 2004 saya, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. 5 pemilu yang saya perhatikan. Saya ngeh lah gitu ya. Jadi mulai ikut perbincangan tuh. Dan sejak 2014 tuh saya ikut serta juga sebagai praktisi karena menangani beberapa perkara kaitan dengan pemilu. Jadi ya secara praktik saya pun punya pengalaman. Ah, Sesuatu yang menjadi sorotan itu kan ya akses media dan keterbukaan informasi. Nah, di pemilu itu kadang ya ini juga nanti ada kaitan dengan pelanggaran itu, kebebasan berpendapatnya kebablasan. Ya, hampir setiap pemilu itu akan ada orang-orang yang kena ini. 2019 yang era kencang sekali itu, ganti presiden misalnya waktu itu. Berapa orang itu yang masuk penjara tuh, kan gitu. Nomor 10, dana kampanye. Nah, ini penting. Kalau di Indonesia itu kan kayak ini di atas kertas akan ada datanya, tapi di balik itu kan ada juga data-data dana-dana yang tidak tercatat. Nah, data siluman itu yang ternyata angkanya besar sekali. Kalau pilkada misalnya ya, para pengusaha-pengusaha itu, mereka itulah yang menanam dana. Dan kadang dia main 2 kaki, main 3 kaki. Ya, pengusaha tuh taruh semua di tempat itu. Kasih dana semua, lihat siapapun yang jadi dia tetap melenggang. Enak. Hmm. Makin banyak permainan dana di sini, makin tidak demokratis itu. Kenapa? Yang menentukan bukan lagi idea, tapi siapa yang punya dana. Lalu standar pemilu demokratis bisa diperhatikan dari pemungutan suara. Ini kan yang paling apa namanya 11 dan 12 ini kan yang paling rentan di momen pemungutan suara dan penghitungan suaranya. Sering kita temukan ada penggembungan, ada pencurian suara. Misalnya sama-sama satu partai. Misalnya satu partai sebut saja misalnya PDIP misalnya gitu. Antar caleg itu ya bisa saling maling suara itu. Ya betul suara PDIP-nya tetap misalnya suaranya 5.000 gitu. Tapi siapa yang jadi kan dia pasti dari PDIP. Tapi siapa tuh orangnya itu dia
bisa saling klaim. Ada beberapa kasus begitu ya, beberapa kasus yang membuat tabulasi datanya itu bermasalah ya. Yang harusnya sih jadi si nomor sekian, jadinya yang nomor sekian. Atau misalnya kejadian si siapa namanya Mulan Jamila itu. Mulan itu kan dia jadi itu sebenarnya suaranya kecil, tapi suara di atasnya itu caleg-calegnya itu di tahun 2019 itu mau dipecat sehingga dia yang naik jadi. Nomor 13, peran keterwakilan partai politik termasuk dengan keterwakilan wanita. Saya pemilu gitu sehingga mensyaratkan misalnya kemarin itu kan ya dalam tiga itu satu dua tiga salah satunya tuh harus ada yang perempuan. Nah, gitu. Keterwakilan baru dari calonnya. Padahal kalau kita lihat juga hasilnya nanti berapa sih keterwakilan wanita di DPR saat ini itu perlu juga diperhatikan datanya. Nomor 14, pemantau pemilu. Nah, ini nggak muncul sejak baik yang dari pemerintah ya, Panwas apa namanya dulu Panwaslu namanya berkembang menjadi Bawaslu. Ya dulu panitia saja, sekarang jadi badan sendiri. Walaupun isunya sekarang mau dibikin lagi ad hoc lagi, ya Allah alamnya. Karena apa? Dianggap kalau pemilunya serentak itu kan berarti dia bekerjanya cuma 5 tahunan sekali, gitu. Selain itu ngapa? Nganggur, kayak gitu. Nah, itu juga menjadi isu ya. Intinya sebenarnya bukan lembaga atau harus ada, tapi ada pemantau pemilu baik yang tadi di pemerintah maupun pihak tahun 99 terutama ketika habis kita apa namanya krisis moneter lalu ada perubahan itu ada baru runtuh itu wah dulu saat itu pemantau pemilu dari asing itu sangat kuat ya ada besar dana asing digelontorkan untuk menjamin demokratisasi Indonesia gitu. Itu proyeknya waktu itu banyak sekali. Nomor 15, kepatuhan dan penegakan hukum pemilu. Nah, ini yang saya nanti akan banyak soroti bicara tentang. Kenapa? Karena ya hukum itu akan tegak akan banyak ini 15 standar ini kalau orang patuh. Dan salah satu memaksa orang patuh itu adalah ketika ada penegakan. Ketika orang main politik uang dan cuek dan santai-santai saja tidak ada yang ditangkap, tidak ada apa. Itulah yang membuat makin semangat orang melakukan kejahatan itu. Kenapa? Ketika tidak diungkap, orang makin bisa melakukan money politik, ya karena mereka nggak ditangkap. Saya kira mudahnya begitu kan. Oh, sorry. Ada salah filenya. Saya lanjutkan. Indikator tadi itu dua di antaranya kerangka hukum harus memastikan bahwa semua negara yang memenuhi syarat dijamin dapat memberikan suara secara universal dan adil, serta berhak ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi. Maka tadi kaitannya sama yang ke-15, kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk kepatuhan kepada undang-undang dan penegakan hak pilih. Juga harus jelaskan hukuman-hukuman untuk pelanggaran pemilu tertentu. Jadi saya dalam beberapa pertemuan ini, mungkin 3 pertemuan itu, depan itu akan bicara tentang hal ini. Bicara tentang bagaimana mekanisme penyelesaian-penyelesaian. Kenapa? Karena ya pelanggaran ini kalau kita tidak perhatikan, sebenarnya orang hukum tuh kalau ngomong itu apa yang harus dilakukan dan apa yang dilakukan juga kalau orang tidak melakukan yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Dan pertanyaan berikutnya apa yang akan dilakukan kalau orang melanggar apa yang harus dilakukan dan atau melanggar apa yang tidak boleh dilakukan itu. Modafar dan Seder
The Comparative Study of Electoral Government Trust mendefinisikan sebuah tata kelola sebagai suatu kumpulan aktivitas yang saling terkait serta melibatkan pembuat aturan, pelaksana aturan, adjudikasi aturan. Oke. Siklus pemilu yang ada ini, ya, itu nanti melibatkan orang maupun partai politik yang kemarin sudah dibahas itu, maka perlu juga sini ada nih nanti. Ada terkadang namanya gugatan dan hasil apa yang atas hasil kepemiluan itu. Maka electoral justice itu paradigmanya adalah untuk menegakkan hak pilih warga negara. Kenapa sih diberi kesempatan mereka untuk mensengketakan itu? Kenapa? Ini tuh suara rakyat. Ini tuh haknya warga negara itu yang perlu dijamin agar ketika mereka memilih A, benar sampai nanti yang terpilih itu A, bukan ada hal-hal yang lain gitu. Peserta pemilu mesti menghormati kehendak bebas warga negara untuk memilih wakil. Suara yang diberikan harus dijamin mampu terfasilitasi dengan baik oleh penyelenggara. Maka keadilan dalam pemilu itu bergantung pada kemurnian hak pilih. Makin terganggu hak pilihnya masyarakat itu, entah karena politik uang, entah karena tekanan, entah karena penggelembungan dan sebagainya, itu mencederai keadilan pemilu itu. Maka kajian perdana itu tiga hal ini menjamin agar setiap tindakan, prosedur, sebentar, prosedur dan keputusan terkait prosedur sesuai dengan kerangka hukum. Yang kedua, melindungi atau memulihkan hak pilih. Ketiga, memungkinkan warga yang mewakili bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan. Ini penting. Mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan. Maka kita temukan dalam pemilu-pemilu itu ada misalnya sampai pemungutan suara ulang. Kenapa? Karena mencederai tadi suaranya masyarakat itu, hak pilihnya masyarakat itu tercederai sehingga perlu dilakukan bahkan dilakukan pemungutan suara ulang. Maka keadilan pemilu itu dimulai dengan pencegahan. Lalu sengketa penyelesaiannya, ya, maupun yang baik yang formal maupun yang informal. International Standard in Electoral Dispute Resolution. Nah, kemudian standar internasional dalam penyelesaian sengketa itu, permasalahan. Satu, hak untuk memperoleh pemulihan pada keberatan dan sengketa pemilu. Diberi hak itu. Negara wajib menjamin hak itu ada. Keberatan dengan hasil pemilu. Ada prosedur yang jelas. Ada pemutus arbiter, bisa konsepnya hakim ya. Arbiter kan berarti pemutus ya. Tidak memihak. Sistem peradilan yang mampu menyelesaikan putusan dengan cepat. Salah satu yang dikejar dari sengketa pemilu itu adalah penyelesaiannya cepat. Kenapa? Nunggu nih hasilnya siapa nih? Kalau dia lambat, ya, apa namanya, kayak kalau di pengadilan kita tuh, kalau di pengadilan umum tuh perkara tuh bisa bertahun-tahun, bulanan sampai tahunan. Karena nanti ada naik banding lagi dan sebagainya. Nah, kalau sengketa pemilu itu kan dibuat satu proses saja, tidak ada banding lagi ya di MK gitu. Kenapa? Agar cepat hasilnya itu penting. Kalau nggak, kan nanti negara ini berada pada posisi ketidakjelasan. Momen pemilu itu kan momen pergantian tampuk kepemimpinan. Nah, kalau prosesnya itu panjang,
Siapa nanti mengisi celah kekosongan itu? Itu penting untuk diperhatikan sehingga penyelesaian putusan pemilu itu salah satu yang ditekankan adalah prosesnya cepat. Ya. Lima, penentuan beban pembuktian dan standar bukti yang jelas. Ketersediaan tindakan perbaikan yang berarti dan efektif. Dan tujuh, pendidikan yang efektif bagi para pemangku kepentingan. Maka, karena tadi ya, itu dimulai dari ini tadi, eh, sistem pemilu yang jelas itu, maka kita lihat Indonesia itu ada asas pemilu yang luber, jujur, dan adil. Sangat menentukan prinsip lebih luas sistem kalian juga perlu berperan untuk menuju kepada negara demokrasi yang konstitusional yang sesungguhnya. Dilindungi, demokrasi di Indonesia itu dilindungi oleh hukum. Jadi hukum itu sifatnya ada pelindung bagi demokrasi. Untuk apa? Untuk menghormati hak warga negara dan meneguhkan kedaulatan rakyat. Waktu di Malaysia kemarin ya, kita sering dengarnya adalah daulat raja. Kalau di Indonesia kita berbasis daulat rakyat. Yang berkuasa tuh rakyat. Suara rakyat tuh bahkan dalam adagiumnya itu suara rakyat, suara Tuhan. Enggak suara yang perlu dijamin. Karena dia berada posisi yang sangat tinggi. Dan ia sebenarnya bukan dilihat per individu, tapi kumpulannya itu. Kumpulan seluruhan itu, suara rakyat itu. Tapi jangan juga disepelekan, itu kan hanya suara satu dua orang saja. Gimana pun dia ada warga negara yang dijamin suaranya untuk bisa diberikan. Baik. Walaupun nanti ada sistem pemilu nanti kita temukan ya, tadi kita bahas tentang nanti ada sengketa pemilu itu ada namanya batas terstruktur masif. Nah, masifnya ini ya, struktur masif ya, TSM, struktur sistematis dan masif ya. Itu angkanya perlu. Dasar hukum saya sudah perlu diulang. Nah, ini penegakan hukum pemilu di Indonesia itu ada yang sifatnya sengketa pemilu, ada yang pelanggaran pemilu. Nah, ini yang akan saya tekankan itu bagian dari penegakan hukum ini saja. Berkaitan dengan pengaturannya, pemilunya itu sudah saya anggap selesai di pemateri sebelumnya. Sengketa pemilu itu bicara tentang sengketa hasil maupun sengketa non hasil. Rincian nanti kita akan temukan. Pelanggaran pemilu, nah ini tadi saya bilang, apakah berkaitan dengan administrasi, ya? Apakah ia berkaitan dengan etika, ya? Apakah dia bicara tentang pidana? Karena bisa jadi, dia administrasi aja, etika enggak, pidana enggak. Misalnya di Kutai Kartanegara itu kemarin kan secara administratif seorang calon bupati itu digugurkan, dibatalkan pemilunya. Kenapa? Hasil suara pemungutan suaranya itu karena siapa siapa namanya Edi Damansyah itu dianggap sudah 2 periode sehingga tidak sah untuk mencalonkan diri. Akhirnya pemilu ulang itu dengan calon yang berbeda, ya kan? Calon bupatinya diganti. Tapi ketika diajukan ke DKPP, si apa namanya KPU dan Bawaslu-nya itu dianggap tidak melanggar etika. Ya, itu jadi kan ada perbedaan itu. Sengketa pemilu, perselisihan hasil pemilu antara peserta pemilu. Ya, jadi jelas siapa yang bersengketa itu. Peserta pemilu. Dengan apa? Dengan penyelenggara pemilu. Tentang apa? Tentang hasil pemilu. Diajukan ke mana? Ke MK. Sengketa non hasil perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara tentang keputusan pemilu atau antara peserta pemilu yang tidak berkaitan dengan hasil pemilu.
Yang ketiga, untuk sengketa antar peserta dengan penyelenggara terkait dengan pencalonan dapat diajukan dulu di PT UN. Kalau pelanggaran yang sifatnya administratif, ada pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi pemilu diselesaikan oleh pengawas pemilu. Pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu, ya, jadi spesifik ya, tindak pidana khusus yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Pemilu, disesuaikan dengan sistem penanganan khusus yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu. Pelanggaran kode etik, nah, ini ada untuk perkembangan dulu 2000 berapa ini 2019 kalau tidak salah baru ada pelanggaran yang diajukan oleh penyelenggara yang diselesaikan oleh DKPP. Ini kan lembaga baru dibentuk. Gua pertamanya waktu itu siapa? Kalau nggak salah ya Pak Jimli itu. Menurut Suryono Sukanto, ya, kita lihat sebentar. Efektivitas penegakan hukum. Kita bicara tentang efektivitas itu dilihat dari berbagai faktor. Pertama, apakah hukumnya itu sendiri sudah memberikan satu pengaturan yang komprehensif misalnya, apakah dia sudah memenuhi sudah men-cover misalnya pelanggaran-pelanggaran, sengketa-sengketa yang terjadi itu sudah ada diatur bagaimana penyelesaiannya dan sebagainya. Karena salah satu bentuk kegagalan dalam penegakan hukum itu ada ketika undang-undangnya sendiri itu belum mampu mengcover. Sekarang itu kan DPR misalnya ya sedang kerja keras dituntut untuk bisa menghasilkan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru. Kenapa? Karena kita kan telah melakukan perubahan pada KUHP kita. Wetboek Strafrecht dari Belanda itu kan dihapus. Digantikan KUHP yang murni buatan Indonesia itu. Yang ditetapkan tahun 2023 dan akan berlaku secara legal ya menggantikan KUHP lama itu per awal Januari ya awal Januari 2026. Berapa bulan lagi tuh? 2 bulan lebih. 2 bulanan lagi. Nah itu uh, apa namanya? Kan ada hukum-hukum yang pengaturan yang berbeda tentu ya. Maka dia sebenarnya perlu hukum acara yang juga dengan pendekatan yang berbeda. Kalau ruhnya berganti, ruh KUHP-nya itu berganti, maka mau nggak mau harusnya itu berkonsekuensi hukum acaranya juga melakukan penyesuaian. Sampai hari ini kan itu masih panjang itu kayaknya nggak selesai. Saya nggak tahu nih, selesai apa enggak itu. Apakah di targetnya selesai? Kata Pak Wamen tuh, Pak Prof. Edi Hiaris, dosen saya itu, mereka bilang harus kerja keras ini harus bisa selesai. Amanahnya tuh begitu. Ya, karena KUHP itu akan dalam artian eh, secara teoritis ya, itu sebenarnya dianggap gagal ketika nanti penegakan hukumnya itu efek tidak berjalan efektif karena undang-undangnya sendiri belum siap. Undang hukum acara itu kan adalah penegak dari hukum material. Hukum formil itu adalah hukum yang bertugas untuk menjamin ditegakkannya hukum material. Ketika hukum materialnya sudah mengatur, tapi ternyata tidak mampu diakomodasi oleh hukum formilnya secara menyeluruh, secara lengkap, maka dia akan menghasilkan hukum yang tumpul. Contoh,
Ada pengaturan tentang hukum tindak pidana militer ya. Tindak pidana militer itu dulunya seluruh yang dilakukan oleh militer, anggota militer itu akan diselesaikan di pengadilan militer. Muncul pengaturan bahwa nanti akan diatur, diperintahkan untuk memisahkan mana yang murni tindak pidana militer, mana yang sebenarnya tindak pidana umum saja yang dilakukan oleh pelakunya militer. Jadi inginnya pembuat undang-undang waktu itu memisahkan. Jadi jangan mentang-mentang sekedar dia itu orang militer, maka semua diselesaikan dalam pengadilan militer. Dia menginginkan bahwa yang diadili di pengadilan militer itu adalah ya yang sifatnya memang tidak pidana militer. Kalau dia tidak pidana biasa saja, umum-umum saja, maling, misalnya ya malingnya orang tentara itu maling, orang biasa sipil maling ya harusnya ya diadili setara begitu di pengadilan umum. Amanah undang-undangnya begitu. Tapi amanahnya undang-undang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat satu pengaturan yang nanti menentukan mana saja yang masuk kategorisasi tindak pidana militer, mana yang bukan. Tapi sampai saat ini perintah itu hanya sekedar perintah. Tidaklah direalisasikan sampai hari ini. Sependek pengetahuan saya, belum ada pengaturan yang dibuat walaupun sudah diperintahkan. Ya pengaturannya sudah diperintahkan dirinci, tolong dibuatkan rinciannya. Tapi rinciannya itu udah bertahun-tahun tidak pernah dibuat. Sehingga sampai hari ini semua pelanggaran yang dilakukan dalam kapasitas dia, ya dalam hal dia ada anggota militer, maka akan diadili oleh pengadilan militer. Tuh. Jadi penting nih, efektivitas satu undang-undang itu perlu dilihat dulu dengan, oh ini kok undang-undangnya nggak berjalan, ini kok hukumnya nggak berjalan. Kita soroti dulu apakah ini di sisi apa. Saudara kan bikin tesis misalnya begitu, mau menyoroti sesuatu itu harus harus jelas yang mana yang disoroti. Dan jangan kita menyoroti realisasi hukumnya, tapi ternyata yang bermasalah itu sebenarnya bermula dari normatif hukumnya yang salah. Nah, ini kan saudara lagi nyusun tesis nih. Harus memastikan, harus melihat di sisi apa permasalahan saudara itu. Di sisi hukumnya kah? Atau kita lihat lagi. Bisa jadi efektivitas itu tidak berjalan ya, tidak berjalan efektif karena apa? Faktor penegak hukumnya, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya. Dan ini juga variannya nanti macam-macam. Bisa jadi memang pelaku apa namanya penegak hukum jelek misalnya gitu. Atau ternyata penegak hukumnya itu memang tidak dipersiapkan. Contoh, kan kemarin ada kakak kelas kalian ya, bimbingan saya tuh meneliti tentang bagaimana kalau ada pelaku tindak kejahatan itu, misalnya dia punya disabilitas, misalnya ya. Misalnya pelakunya itu buta atau bisu, nah gitu. Bagaimana kesiapan penegak hukum memproses penyelidikannya gimana, ya gimana. Apalagi kalau dia itu anak, bagaimana pendampingannya itu. Ternyata sistemnya itu belum terbentuk. Perintah undang-undangnya ada, di hukumnya ada, di undang-undangnya ada. Tapi sarana prasarana itu memang belum disediakan. Jadi kalau itu nanti berlaku lalu tidak berjalan itu, ya kita soroti ternyata penegak hukum itu dari sisi apa? Dari sisi eh, attitude-nya kah? Atau apanya? Hingga nanti bisa jadi faktor sarana pendukungnya. Atau bisa jadi juga bicara tentang faktor masyarakatnya. Di mana hukum tersebut berlaku, diterapkan, bagaimana kondisi lingkungan masyarakat termasuk nanti faktor kebudayaannya. Itu menarik. Jadi hukum itu
Jangan sampai didekati hanya dengan pendekatan yang terbatas. Bisa jadi saudara itu mendekati dengan tesis-tesis saudara itu. Mendekati satu persoalan hukum itu dengan berbagai sudut pandang. Bahkan sangat baik kalau misalnya saudara ini punya background yang bidangnya itu dulu bukan hukum. Nah, masukkan bantuan ilmu-ilmu di luar hukum itu untuk menganalisis. Gunakan teori-teori dari luar hukum itu membantu menganalisis satu persoalan hukum. Gitu ya. Itu salah satu yang bisa saudara kaitkan dengan tesis saudara. Jadi saya di semester 3 ini kan tidak akan banyak yang berat-berat ya. Hanya ngajarin yang ringan-ringan begini. Dulu di semester 1, semester 2 saya tekan, saya kejar. Semester 2 harus bikin buku. Ya, ini sedang diproses bukunya itu. Kita kejar gitu. Kenapa? Karena itu momen saudara menyiapkan diri. Nah, semester 3 ini saudara akan bertempur dengan tesis saudara. Jadi saya tidak akan banyak nambah beban. Yang penting itu tesisnya selesai. Tapi repot terkadang ada mahasiswa yang di semester 3 ini dosennya agak menurunkan gasnya. Kenapa? Karena disuruh fokus ke tesisnya. Tesisnya juga nggak dikerjakan. Nggak jadi apa-apa. Oke. Masalah penegakan hukum pemilu. Nah, ini sebagai akhiran ya. Di slide ini selesai. Slide terakhir, habis itu saya cukupkan. Masalah penegakan hukum pemilu itu. Yang jadi catatan pertama adalah kerangka hukum yang tidak ker apa namanya ya di sini istilahnya komprehensif lah, mengcover semuanya gitu. Not covering ya secara eh, syamil, mutakamil ya, gitu. Secara menyeluruh. Ya tertinggal dari peristiwa. Sulit untuk diterapkan. Gimana buktikannya Pak? Susah Pak. Gitu ya. Sering apa namanya kita jumpai di lapangan itu. Bawaslu itu malunya gitu. Susah Pak. Buktikannya susah Pak. Kalaupun iya itu tidak memberikan daya cegah dan efek jerah. Kejar-kejaran gitu Pak terkait money politik. Hukum acara penyelenggaraan yang rumit, tidak konsisten dan menjauh dari tujuan penegakan hukum pemilu. Nah, ini kan satu dua nih bicara tentang pengaturan hukumnya, bicara tentang undang-undangnya, bicara tentang materialnya. Mulai lanjut di bawahnya, desain kelembagaan yang masih tumpang tindih. Ya, penegakan hukumnya kan itu Gakumdu misalnya, penegakan hukum terpadu itu kan ada Bawaslunya, ada polisiannya, nanti ada kejaksaannya. Itu nanti eh, semangat tuh Bawaslunya, tapi nanti macet di proses. Karena itu kan ada pihak-pihak yang lain. Pengaturan yang terpisah antara pemilu dan pemilu kada. Nah ini kan ini rezim yang mungkin sudah dibahas kemarin ya. Ada rezim pengaturan yang berbeda. Bahkan tindak pidananya tuh beda. Kalau di rezim pemilu tuh tindak pidananya tuh yang bisa kena tuh yang ngasih money politik uangnya saja. Tapi kalau di pilkada tuh di undang-undangnya, di rezimnya itu pengaturannya itu yang menerima itu bisa juga kena. Jadi siapa saja yang mau memberi maupun yang menerima itu bisa kena gitu. Nah, ini ada satu pemilihan ya sifatnya kan election itu pengaturannya rezim pengaturannya beda bahkan tindak pidananya apa namanya itu eh deliknya, unsur deliknya itu bisa beda-beda. Kan unik deh. Padahal kan sebenarnya sama juga, yang dipilih saja yang berbeda. Lalu nih, nomor beda tafsir antar institusi, ya, peradilan dan sebagainya. Waktu penanganannya juga sempit, mengumpulkan buktinya susah. Terlalu banyak jalur. Lalu rasa aman masyarakat untuk melaporkan pelanggaran belum sepenuhnya hadir. Nah ini. Jadi
Bawaslu itu sudah mengkampanyekan namanya kan pengawasan partisipatif. Nah, gitu. Saya pernah ngisi juga tentang itu. Tapi banyak di masyarakat tuh nggak berani lapor. Nah, ini kan tantangan kita ya. Berarti kan masih ada masalah di penegakan hukum kita. Kenapa? Orang nggak berani lapor. Masyarakat itu pikir-pikir, nanti jadi masalah malah saya. Malah repot saya gitu. Pelapor itu yang sebenarnya dibutuhkan untuk melaporkan ada tindak pidana itu ya enggan ataupun sebenarnya mau tapi takut. Jadi belum bisa sepenuhnya hadir untuk melakukan rasa aman itu bagi pelapor-pelapor itu. Ini kan jadi catatan besar juga, gitu ya. Hari ini saya singkat-singkat itu aja, ini sebagai pengantar. Bagi saya menjelang mendekati akhir-akhir ini dan November kan, karena Januari awal tuh harus selesai tesisnya, saya tidak akan mengajar banyak ya. Hanya akan memberikan gambaran-gambaran saja, agar apa? Agar saudara fokus tuh ngerjain tesisnya. Ini kelas saya tuh ya kalau banyak yang nggak bisa hadir ya Zoom Zoom saja nanti pertemuan ada pertemuannya yang penting jalan semaksimal mungkin. Dan saya mendorong lagi sekali lagi ingatkan ini tesisnya udah jalan belum, udah jadi belum. Perlu ingatkan bagi yang tidak mau ujian bisa Sinta 2 ke atas. Tapi yang Sinta 3 dan Sinta 4 itu tidak ada ujiannya tapi hanya desiminasi, hanya presentasi hasil penelitian. Yang belum itu maka wajib ujian tesis plus wajib tetap publikasi. Makanya sebenarnya yang penting itu publikasi. Karena kalau ngerjain tesis saja nggak ada publikasi tetap wajib, nggak bisa lulus, nggak bisa ikut wisuda kalau belum ada publikasi. Nah gitu. Saya berhenti di sini mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum saya tutup kelasnya. Monggo. Ini tantangan betul ya. Hari panas yang siang ngantuk, iya lagi. Oh, ada yang lagi di tanah suci lagi ya. Kita mohon doanya ya, mudah-mudahan pada semua rekan-rekan ini tesisnya lancar, cepat lulus ya, biar semuanya bisa lulus di awal tahun besok. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atas materi hari ini ya, kita ketemu lagi di pekan depan mungkin ya, dengan perkuliahan yang beda. Saya ngampu itu tiap Sabtu ya, jam yang sama, tapi dua mata kuliah yang berbeda. Nanti saya akan selang-seling itu, ada kadang pertemuan di kelas, ada pertemuan Zoom saja. Kita nggak usah fokus apa namanya, saya tidak akan fokus banyak di mata kuliah di semester 3 ini. Saya fokuskan adalah saudara bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik di semester ini atau selambat-lambatnya di semester 4. Demikian, terima kasih atas partisipasinya di kelas hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.